dilanjutkan atau bisa ditiadakan, tetapi dengan catatan misalnya kalau dilanjutkan ya perlu dibenahi poin-poin apa yang nanti bisa menjadi masukan kita, atau misalnya ini tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena memang hasilnya tidak sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan. Nah, ini beberapa terkait dengan penelitian evaluasi itu yang memunculkan di situ. Kemudian format sederhananya apa? Nah, di sini. Bedanya dengan tadi yang di studi literer itu, kita akan membahas dulu terkait dengan latar belakang. Jelas latar belakang masalahnya seperti apa dan sebagainya. Itu perlu kita perkuat lagi. Kemudian yang kedua, ada deskripsi program. Nah, deskripsi program itu perlu kita sampaikan karena itu nanti yang akan kita teliti. Kemudian ada pembatasan dan rumusan masalah, misalnya ada tujuan evaluasi dan tujuan programnya. Kemudian ada manfaat evaluasi. Nah, ini nanti kita apa istilahnya itu jelaskan di situ. Sehingga nanti akan kelihatan, oh kalau evaluasi itu nanti bedanya ini. Jadi kita mengevaluasi program ini, kita mengevaluasi kebijakan ini dan sebagainya. Dan biasanya untuk evaluasi ini dipakai untuk mengetahui ya kebijakan atau program yang dimunculkan oleh institusi. Kemudian yang kedua, kajian pustaka bersama tadi, kajian teori, kajian penelitian relevan, kajian berpikir kita, kerangka berpikir, kemudian pertanyaan evaluasinya apa, itu kan juga bersama tadi. Nah, di metode nanti ini juga sedikit berbeda. Jadi nanti jenis evaluasinya apa? Karena ada model-model evaluasi atau jenis-jenis evaluasi yang muncul. Kemudian model evaluasi yang digunakan apa? Nah, ada nanti yang biasanya kalau terkait dengan pendidikan itu nanti dia pakai CIPO. Kalau dulu CIP ya, Contact, Input, Proses, Produk. Nah, sekarang ada tambahan itu output. Ada juga modelnya Kirkpatrick, misalnya untuk mengevaluasi program pelatihan dan sebagainya. Kemudian IBM itu untuk misalnya usaha-usaha dan sebagainya. Jadi model evaluasi itu nanti akan kita tentukan dengan tema penelitian kita. Jadi evaluasi untuk apa? Sehingga modelnya akan berbeda-beda. Kemudian ada tempat dan waktu evaluasi, jelas. Populasi dan sampel evaluasinya ada. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan, validitas dan verifikasi dokumen juga sama, analisis data jelas, kemudian kriteria keberhasilan. Nah, ini di format untuk metode evaluasi, jenis penelitian evaluasi. Kemudian hasil penelitian evaluasi dan pembahasan. Di sini nanti ada deskripsi hasil penelitian, kemudian ada hasil analisisnya, pembahasan, kemudian sekali lagi keterbatasan penelitian. Untuk menunjukkan bahwa yang bisa kita lakukan hanya pada tema-tema tertentu, ada pada subjek tertentu, ada pada kriteria tertentu. Kemudian yang terakhir, simpulan dan saran. Sama seperti tadi. Nah, bedanya nanti kalau di penelitian evaluasi, kita bisa memberikan rekomendasi. Jadi saran itu nanti tidak hanya sekedar ininya, tetapi kita bisa memberikan rekomendasi apa kira-kira yang perlu dibenahi, ditambahkan, dihilangkan dan sebagainya. Nah, ini contoh terkait dengan format penelitian evaluasi. Ya, kemudian ini masih ada beberapa ya, karena banyak nanti penelitian yang ininya. Kemudian ini penelitian kualitatif. Nah, ini yang sering ya, penelitian kualitatif. Nah, ini mungkin agak kita percepat juga nanti. Penelitian kualitatif ya sama, hampir sama tadi. Penelitian-penelitian yang sudah sering kita lakukan. Di pendahuluan juga sama, nanti latar belakang, identifikasi masalah, rumusan, tujuan, manfaat, dan sebagainya. Kemudian kajian pustaka juga nanti ada kajian teori, kajian penelitian yang relevan, alat berpikir kita, kemudian pertanyaan penelitian. Nah, kemudian di bab 3, nanti jenis penelitiannya apa, kita jelaskan, kita sebutkan lokasi, tempat, dan waktu penelitian. Sumber data juga sama, hampir sama tadi. Kemudian teknik instrumen juga sama, keabsahan data juga sama. Kita akan kemudian analisis data. Kemudian yang bab 4, deskripsi hasil penelitian, pembahasan dan temuan. Nah, ini juga nanti kita bisa memberikan temuan-temuan apa
temuan-temuan baru yang bisa dilakukan, kemudian keterbatasan penelitian. Kemudian yang di bab 4 nanti ada simpulan dan saran, ada implikasi, saran, dan sebagainya. Nah, ini contoh format untuk penelitian kualitatif. Tergantung nanti dari institusi nanti seperti apa bentuknya, macamnya, itu nanti juga akan menentukan. Jadi ini contoh secara umum the body of research-nya itu muncul di situ. Jadi nanti menyesuaikan saja. Kemudian ini yang kuantitatif. Nah, kalau yang di kuantitatif karena dia nanti sifatnya adalah berkaitan dengan data-data statistik, maka nanti akan sedikit berbeda dalam metodenya. Di bab 1 hampir sama, latar belakang, identifikasi, pembatasan, rumusan, tujuan, manfaat. Kemudian yang di bab 2, kajian besar itu nanti ada kajian teori, kemudian relevan, kerangka berpikir. Nah, yang di sini kalau tadi pertanyaan penelitian atau pertanyaan evaluasi atau pertanyaan terkait dengan yang lain. Nah, di sini nanti munculnya adalah hipotesis penelitian. Artinya hipotesis itu kan kita akan menguji asumsi yang sudah kita buat. Apakah nanti ada hubungan antara variabel ini dengan variabel itu, gitu ya. Nah, nanti terkait dengan ini. Jadi yang membedakan kalau di kuantitatif nanti kajian pustakanya itu nanti dia di poin terakhir itu bukan pertanyaan penelitian tapi adalah hipotesis penelitian. Kemudian yang bab 3 metopen, nanti jenis penelitian, tempat, waktu, dan sebagainya. Kemudian di berikutnya ya, populasi dan sampel sama tadi. Kalau kita mau menggunakan semuanya nanti bisa populasi, kita menggunakan sampel. Kemudian variabel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, di sini kalau di kuantitatif kita perkuat di sini di metopennya itu sebelum nanti kita mengambil data, maka biasanya kita akan mengecek dulu validitas dan reliabilitas instrumennya itu. Makanya biasanya lazimnya instrumen itu nanti dia ada instrumen itu diuji cobakan dulu sebelum nanti mengambil mengambil subjek sesungguhnya. Kemudian yang terakhir terkait dengan bab 3 di kuantitatif adalah teknik analisis data. Nah, tadi menggunakan apa? Misalnya kalau korelasi ya bisa menggunakan produk momen, kemudian analisis regresi dan sebagainya. Karena secara statistik nanti sudah ada panduan-panduan sendiri juga yang dipakai sesuai dengan analisis yang akan dipergunakan. Kemudian di bab 4, hasil penelitian pembahasan. Nah, nanti kita akan mendeskripsikan hasil penelitian. Kemudian hasil penelitian itu nanti datanya akan kita cek juga hasil uji hipotesisnya. Benar enggak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian baru pembahasan terkait dengan itu. Kemudian keterbatasan penelitian lagi sama. Kemudian simpulan, implikasi, dan saran. Nah, ini terkait dengan penelitian kuantitatif. Kemudian selanjutnya, nah ini ada 4 jenis lagi, insya Allah nanti bisa kita inikan. Nah, ketika ada persoalan dulu, ada aliran kualitatif, ada aliran kuantitatif, akhirnya memang memunculkan friksi atau gesekan. Ada yang menganggap kualitatif lebih bagus, ada yang menganggap kuantitatif lebih bagus. Dalam penelitian tidak ada yang bagus atau tidak, tetapi penelitian itu nanti sesuai atau cocoknya dengan yang mana. Makanya ketika ada sedikit gesekan terkait dengan aliran itu, pemakaian jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif, maka kemudian ada juga pilihan-pilihan yaitu menggunakan dengan mixed method atau mencampurkan keduanya. Jadi ada yang menggunakan penelitian mixed method untuk nanti melakukan penelitian secara kualitatif atau kuantitatif atau sebaliknya. Nah, yang perlu kita pahami ternyata dalam mencampurkan atau memixkan antara kualitatif dan kuantitatif itu ternyata dia ada beberapa model. Yang pertama ada yang disebut dengan model berurutan atau sekuensial. Jadi
Jadi misalnya kita menggunakan kualitatif dulu baru kuantitatif, atau sebaliknya menggunakan kuantitatif dulu baru kualitatif, maka dia berurutan. Ada yang menggunakan model paralel juga, yang dia menggunakan apa istilahnya itu metode kualitatif atau kuantitatif secara bersamaan. Ada yang menggunakan model concurrent triangulation. Jadi kombinasinya itu adalah menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara seimbang 50-50. Sementara kalau metode kombinasi concurrent embedded atau campuran tidak berimbang itu ya menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan mencampur keduanya secara tidak imbang. Mau dibanyakkan porsinya yang mana? Nah, yang perlu kita ingat adalah dalam menelitikan mixed method, maka laporan penelitian dengan metode campuran harus memiliki fokus yang jelas. Artinya nanti hasilnya itu kita akan bisa menjelaskannya itu dengan baik. Memenuhi kaidah penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama tadi kombinasi sequential exploratory. Hampir sama sebenarnya, cuma nanti kita ada sedikit perbedaan. Di bab pendahuluan juga nanti kita akan membahas latar belakang masalahnya apa, identifikasinya apa, pembatasan masalahnya apa, rumusan masalahnya apa, tujuan dan manfaat. Kemudian di kajian pustaka juga sama, relevan sama, kerangka pikir, hipotesis juga dimunculkan sama. Nah, yang membedakan di mixed method adalah pada di metode penelitian. Karena nanti ada dua, maka kita memunculkan yang mana dulu. Mau kualitatif, mau kuantitatif, silakan. Sequential itu. Nah, di metode penelitian, metode kuantitatif, misalnya kita urutkan dari kuantitatif dulu. Maka di situ nanti kita akan menjelaskan populasi dan sampelnya seperti apa, teknik pengumpulan datanya, instrumen, kemudian sampai ke analisis. Sama, kemudian kita tambahkan metode kualitatifnya, teknik pengumpulan datanya seperti apa, analisis datanya seperti apa, uji keabsahan data seperti apa, dan sampai analisis data hasil penelitian kualitatif. Nah, kemudian yang ketiga, metode campurannya. Kita akan mendeskripsikan antara data kombinasi keduanya. Kemudian ada analisis data penelitian kuantitatif dan kualitatif keduanya. Nah, disinilah yang membedakan antara mixed method seperti itu berdasarkan model sekuensial atau berurutan. Boleh nanti kuantitatif dulu atau kualitatif, atau kualitatif dulu kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya, di bab 4 itu jelas nanti kita akan karena hasilnya sudah didapatkan, maka hasil penelitiannya seperti apa. Kemudian pembahasan hasil penelitian, kemudian juga keterbatasan penelitian seperti apa. Kemudian bab 5 juga sama, konteksnya simpulan dan saran. Itu ya, itu untuk terkait dengan model sequential explanatory. Kemudian ada yang disebut dengan model sequential exploratory atau pengeksplorasian. Bab 1 sama, hampir sama tadi, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penggunaan. Bab 2 kajian teori, kajian penelitian relevan, ya hampir sama secara ini. Kemudian yang bab ketiga, nanti metode kualitatif, tempat, sumber, teknik, analisis, pengujian, kredibilitas data, transferabilitas data, perumusan temuan awal. Jadi nanti kalau kualitatif maka kita akan membuat temuan rumusan awal dulu. Kemudian baru yang kedua kuantitatif, populasi sama teknik, instrumen penelitian, teknik analisis data. Kemudian yang ketiga analisis data penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, maka hasil penelitian nanti kita akan mendeskripsikan hasil penelitian itu, temuan hipotesisnya, jadi kalau di kuantitatif tadi sudah seperti apa, hasil pengujian hipotesisnya seperti apa, temuan hipotesis, maaf ini sama, kemudian temuan hasil kualitatifnya seperti apa. Baru kemudian subbab kedua adalah pembahasan hasilnya itu di-mixkan. Nah, yang bab terakhir kesimpulan dan saran, maka nanti ada sama kesimpulan, implikasi dan saran. Kemudian yang ketiga tadi ada kombinasi apa yang namanya model concurrent triangulation yang berangkat biasanya dari masalah-masalah kuantitatif. Jadi ada latar belakang sama, isinya sama, kemudian kajian teori juga sama, hampir sama.
Kemudian di metodenya, nah, jenis penelitiannya nanti concurrent triangulation, langkah-langkah penelitiannya seperti apa, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, kuantitatif dan kualitatif, kemudian instrumen penelitiannya, kuantitatif, kualitatif, kemudian teknik analisis datanya. Kemudian deskripsi data, kuanti, kuali, kemudian hasil pembuat hipotesis, kuanti, kuali, kemudian pembahasan hasil penelitian. Kemudian bab kelima, kesimpulan dan saran sama, kesimpulan, implikasi, saran. Kemudian kalau ini yang terakhir terkait dengan embedded, nah ini terkait dengan fokus, latar belakang, kemudian fokus penelitiannya seperti apa, rumusan masalahnya seperti apa, kemudian tujuan penelitian dan sebagainya. Ini juga sama seperti yang sudah diinginkan. Manfaat penelitian, kemudian kajian teori juga sama, hampir sama. Nah, kemudian ada kajian teori, kajian penelitian yang relevan, kemudian ada pertanyaan penelitian yang pokok dan utama. Kemudian di metode penelitian nanti ada jenis penelitian concurrent, embedded, kemudian ada langkah-langkah penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, kualitatif dan kuantitatif, kemudian instrumen, bisa instrumen, human instrumen artinya tadi terkait dengan subjek orang yang kita wawancara, itu instrumen kuantitatifnya apa, angka, skala, dan sebagainya. Ini sama, bab keempatnya, deskripsi data kualitatif, kuantitatif, pembahasan temuan dan keterbatasan, terakhir kesimpulan, implikasi, dan saran. Nah, ini terkait dengan mix method aja ada 4-nya, ada 4 macam yang variatif di situ, sehingga kita tinggal milih mau yang seperti apa. Ya, jadi semakin banyak ini jenis ininya. Masih ada 3 lagi, sedikit lagi sekalian saya berikan informasi sekilas terkait dengan ini, yaitu tindakan penelitian action research. Nah, action research ini kalau di kita difahami sebagai penelitian tindakan kelas, padahal action research ini adalah penelitian tindakan, bisa nanti tindakan di kelas yang disebut kemudian PTK, bisa tindakan institusional. Nah, institusional seperti apa? Nanti kita ada sedikit perbedaannya. Institusi atau organisasi bidang pendidikan sering menghadapi permasalahan kinerja yang tidak efektif dan efisien, misalnya. Ini terkait dengan struktural, ya. Selain itu, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, suatu organisasi akan menghadapi perubahan yang terus terjadi sepanjang masa. Sehingga kita akan mencoba untuk memberikan penelitian tindakan institusional kepada institusi. Kemudian yang pertama ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jelas latar belakang nanti menjadi poin utama seperti semuanya. Kemudian yang kedua, diagnosis permasalahan institusi atau organisasi. Artinya, kita akan mendiagnosis, akan mencari permasalahan apa yang muncul dalam institusi atau organisasi. Kemudian yang berikutnya, fokus dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Bab kedua, di kajian pustaka nanti, selain kajian teori dan kajian penelitian yang relevan, maka ada rancangan pemecahan masalah. Nah, kita membuat sebuah rancangan untuk diberikan kepada institusi tersebut. Kemudian ada pertanyaan penelitian, misalnya apakah itu nanti rancangan itu berhasil atau tidak, dan sebagainya. Kemudian di bab 3, ada metode penelitian itu nanti kita akan mendesain penelitian tindakannya. Kemudian waktu penelitiannya, deskripsi tempat, objek penelitian dan karakteristiknya, skenario tindakan, kalau mendesain secara umum, kemudian kalau skenario kita akan mempraktekkannya itu nanti seperti apa. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data, kriteria keberhasilan tindakannya seperti apa. Jadi misalnya ketika sebelum dilakukan tindakan, hasilnya itu rata-rata 70 misalnya 70% tingkat keberhasilannya. Nah, kita ingin meningkatkan misalnya sampai 85, maka nanti kriteria keberhasilannya adalah 85%. Kemudian teknik analisis data, hasil penelitian sama, pembahasan temuan penelitian, keterbatasan peneliti, kemudian simpulan dan saran di bab 5, nanti ada simpulan, implikasi, rekomendasi untuk kebijakan di institusinya. Itu mau seperti apa. Nah, itu untuk
penelitian tindakan untuk institusional. Kemudian untuk penelitian tindakan yang kelas. Nah, ini ada beberapa macam sebenarnya yang perlu kita pahami. Hampir sama tadi, tindakan atau action, tapi ini bentuknya di kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki cara, kondisi, dan atau hasil pembelajaran. Misalnya untuk memperbaiki cara belajar yang tidak tepat, kondisi pembelajaran yang pasif, dan atau hasil belajar yang rendah, misalnya gitu. Jadi konteksnya sudah sedikit berbeda. Penelitian tindakan kelas seharusnya berlangsung siklus lebih dari satu. Jadi idealnya itu, atau lazimnya itu, siklusnya itu nanti tidak hanya sekali gitu. Karena kecenderungannya sekali itu nanti hasilnya itu belum menunjukkan yang kita inginkan atau indikator atau kriterianya. Satu siklus itu terdiri apa? Yang pertama perencanaan atau planning, kemudian tindakan atau actionnya, observasi pada saat pelaksanaan, dan refleksi. Nah, jumlah siklus pada setiap penelitian tidak boleh ditentukan sebelum action dilakukan. Artinya siklus itu nanti ya alamiah, mau berapa kali. Jadi kita misalnya tidak boleh menentukan siklusnya 2 kali saja, nggak bisa. Karena bisa jadi nanti 3 kali, 4 kali baru hasilnya didapatkan gitu ya. Nah, kemudian direfleksi itu yang sering kita agak lemah di situ. Misalnya refleksi itu nanti akan menggambarkan hasil pada saat siklus dilakukan. Nah, ketika siklus dilakukan, di refleksi itu kita akan melihat apa saja yang kurang. Nah, ketika apa saja yang kurang itu, maka kita perbaiki pada siklus berikutnya. Begitu terus sampai nanti siklus itu mendapatkan hasil yang maksimal atau yang diinginkan. Kemudian di contoh rumusan masalah nanti bisa terkait dengan tekniknya, metode, dan sebagainya, atau bisa terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran, atau bisa perubahan modifikasi prosedur, dan sebagainya. Kemudian permasalahan. Nah, dalam kelas itu permasalahan pertama ketika menggunakan penelitian tindakan kelas adalah tindakan atau menggunakan metode tertentu. Jadi dengan metode atau tindakan tertentu itu permasalahan itu bisa terpecahkan atau bisa teratasi. Kemudian yang kedua, permasalahannya adalah diskusi tentang prosedur yang telah dilalui, proses dan perkembangan individu masalah, dan tempatnya pada kualitas pembelajaran. Nah, ini nanti akan menggunakan analisis terkait dengan teori dan sebagainya. Kemudian permasalahan yang ketiga, analisis itu terhadap tindakan yang dilakukan pada konteks yang berbeda ini menggunakan modifikasi agar efektif untuk konteks tersebut. Jadi tindakan itu nanti akan berbeda dengan tindakan yang lain misalnya pada konteks tertentu. Kemudian permasalahan keempat terkait dengan praktek-praktek apa yang berubah ke arah yang lebih baik. Jadi apa yang sudah dilakukan itu nanti dia harus mempunyai langkah-langkah yang praktis yang nanti akan melihat bahwa itu menjadi lebih baik. Kemudian permasalahan yang kelima adalah refleksi guru sebagai peneliti terhadap perolehan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan baru ya sebagai representasi dan visi itu tadi penelitian tindakan yang memberdayakan partisipasi. Nah, ini beberapa gambaran di awal bahwa penelitian tindakan kelas terutama itu mempunyai konsep seperti tadi minimal. Nah, bentuknya apa? Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Itu nanti berkaitan dengan latar belakang sama, diagnosis juga tadi sama, hampir sama tadi, tapi persoalannya adalah di kelas. Kemudian ada rumusan, ada tujuan, ada manfaat. Kemudian bab kedua ada kajian teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir, nanti rancangan pemecahan masalah, kemudian hipotesis tindakannya. Kita membuat misalnya itu adanya asumsi tindakan itu nanti akan berhasil atau tidak.
Kemudian bab 3 metode penelitian, yaitu mendesain penelitian tindakannya, kemudian waktu penelitian, kemudian deskripsi tempat penelitian, subjek dan karakteristiknya, skenario tindakan, teknik dan instrumen, kriteria keberhasilan, dan teknik analisis data. Kalau yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan sama nanti. Hasil penelitian, pembahasan, temuan penelitian, keterbatasan penelitian, kemudian bab 5, kesimpulan dan syarat. Kemudian terakhir ini contoh format terakhir untuk penelitian pengembangan. Nah, ini saya tambahkan, kan kemarin ada yang bertanya. Jadi penelitian pengembangan itu yang pertama adalah kita akan membuat sebuah penelitian untuk mengembangkan. Ya. Jadi yang pertama, maka nanti kita akan latar belakangnya itu seperti apa. Kemudian kita akan mengidentifikasi masalah, kemudian ada pembatasan masalah, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan pengembangan. Nah, yang selanjutnya dalam penelitian pengembangan yang membedakan adalah adanya spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Nah, selama ini yang kita pahami yang namanya penelitian pengembangan atau research and development, rata-rata yang dikembangkan itu adalah media. Padahal bisa nanti pengembangan itu dalam bentuk media. Dalam bentuk modul, dalam bentuk buku, atau yang lainnya yang dia sifatnya adalah bentuk yang akan kita kembangkan. Jadi bisa macam-macam. Kemudian manfaat pengembangan, kemudian asumsi pengembangan, itu juga muncul pada bab pertama. Kemudian di bab selanjutnya kajian pustaka itu hampir sama. Nanti ada teori, kajian penelitian relevan, kerangka pikir, dan pertanyaan penelitian. Di bab 3, nah ini juga nanti yang membedakan di metode penelitian. Ada model pengembangan yang akan kita buat, kemudian ada desain uji coba produknya, kemudian desain uji cobanya itu terkait dengan desain uji cobanya, kemudian subjek uji cobanya, kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data. Kemudian di bab 4, hasil pengembangan produk awal nanti seperti apa, kemudian hasil uji coba produk nanti seperti apa, kemudian ada revisi produk, kemudian ada kajian produk terakhir, kemudian ada keterbatasan penelitian, ini yang penting juga. Nah, yang terakhir, kemudian disimpulan dan saran itu terkait dengan produk, kemudian saran pemanfaatan produk, dan juga diseminasi atau presentasi pengembangan produk lebih lanjut. Nah, ini secara garis besar, secara sederhana berkaitan dengan format penelitian berbagai macam jenis. Jadi silakan kita bisa untuk mengambil yang mana, kita bisa menentukan penelitian yang mana yang kita inginkan, yang cocok sesuai dengan apa yang ingin kita kerjakan. Jadi itu banyak jenis formatnya, ya. Jadi karena keterbatasan waktu, sehingga beberapa contoh ini bisa minimal mempunyai gambaran. Kita mempunyai gambaran yang nanti akan bisa kita praktekkan untuk riset-riset penelitian kita. Saya kira itu dulu untuk tambahan materi yang kedua. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi yang kedua.
ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai tentang elemen riset design. Yang pertama adalah pendekatan atau jenis penelitian yang tadi kita bahas pada materi yang kedua ini. Ada banyak sekali macam-macam atau jenis penelitian. Nah, itu menyebabkan kami dari Insight School optimis, percaya bahwa materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, karena mungkin dari beberapa dari teman-teman yang sudah mendapatkan materi metopen di kampus atau di lembaga-lembaga pendidikan yang lain, cenderung mendapatkan hanya dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, ternyata penelitian itu jenisnya sangat banyak sekali, teman-teman. Nah, itu saya berharap teman-teman terus aktif di Insight School ini, karena kegiatan kami akan terus berlanjut dan berupaya membimbing, melatih teman-teman agar bisa menjadi peneliti yang benar-benar baik. Nah, yang kedua ada populasi simple dan sampling. Nah, jadi teman-teman harus mengerti terlebih dahulu penelitiannya itu populasinya apa dan samplingnya apa, sehingga fokus atau objek kajiannya jelas. Nah, yang ketiga itu adalah waktu atau tempat pengumpulan data. Nah, ini berkaitan dengan penelitian-penelitian yang kuantitatif cenderung menggunakan tempat begitu. Nah, sehingga ini penting kita definisikan atau kita tetapkan begitu. Nah, untuk penelitian-penelitian yang lain juga harus harus kita tetapkan terlebih dahulu, seperti kualitatif. Misalnya kita mengkaji pemikiran Fajrul Rahman, maka kita akan fokus membaca karya-karyanya Fajrul Rahman. Nah, yang keempat ada tool dan metode pengumpulan data. Nah, di sini tuh teori-teori atau kajian teori sangat berpengaruh terhadap penelitian kita. Nah, terkadang banyak dari kita yang sudah mempunyai judul penelitian namun tidak memiliki kajian teori. Nah, kerangka teori ini sangat penting untuk menjadi landasan bagi kita untuk mengungkap kebenaran yang ada di dalam penelitian kita. Contoh saja di dalam contohnya sosiologi pengetahuan, ada teori Peter Goldberger tentang konstruksi realitas. Nah, baru selanjutnya yang kelima adalah metode dan analisis data. Nah, ini sangat penting untuk jadi analisis, untuk kita ambil kesimpulan dari seluruh data-data yang sudah kita ambil. Nah, mungkin itu saja. Namun sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan dari teman kita, Mbak Nurul Latifah. Bisa langsung voice saja, Mbak, biar kita ada ngobrolnya begitu. Atau jaringannya agak sulit atau bagaimana? Namun jika bisa voice, diusahakan di voice, Mbak. Karena mungkin jaringan, maka kita bacakan saja. Pak Hanif, ada pertanyaan dari Mbak Nurul Latifah. Kalau penelitian kuantitatif dengan judul penggunaan media online dalam melaksanakan pelajaran daring masa pandemi COVID-19, berarti itu nanti misal pakai angket dari angket online, berarti tidak bisa observasi langsung begitu ya? Atau bagaimana, Kak? Nah, mungkin bisa sebelum dijawab oleh Pak Hanif, ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi?
agar nanti bisa langsung closing statement dari Pak Hanif untuk menutup diskusi kita hari ini. Ada teman-teman? Oke, ada Mbak Surya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan mengenai penelitian pengembangan. Dalam meneliti pengembangan produk itu, kalau misalkan dalam pendidikan, misalkan pengembangan modul, bagaimana prosedurnya ya, Kak? Bisa dimengerti, Pak? Ya. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Kak Nurul Latifah bisa ngobrol saja. Ini ada pertanyaan yang kedua sepertinya. Tidak mau ngobrol ya. Jadi saya bacakan lagi. Kak, kalau penelitian kuantitatif peran guru PAI dalam menanamkan karakter religius peserta didik, apakah perlu wawancarai siswa? Tidak cukuplah mewawancarai gurunya saja terkait perannya, dikarenakan siswa sekarang kan belajar daring. Terima kasih, Kak. Ya, Pak. Jadi ada dua pertanyaan dari Mbak Latifah. Terima kasih, Mbak Latifah. Nah, ada yang lain dari teman-teman agar bisa langsung dijawab Pak Hanif? Oke. Tidak ada. Mungkin langsung dikomentari Pak Hanif tentang pertanyaan tersebut. Kepada Pak Hanif saya silakan dengan segala hormat sekaligus closing statement untuk pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih Mas Moderator. Terkait dengan penelitian, tadi pertanyaan pertama terkait dengan penelitian pengembangan ya. Jadi kalau terkait dengan penelitian pengembangan, saya coba lihat tadi, mungkin nanti bisa ini. Nah, mungkin secara prosedur dalam penelitian pengembangan, kalau misalnya nanti kita akan membuat modul gitu, maka yang pertama ini. Jadi di awal kita akan mendiagnosis dulu persoalannya itu apa saja. Karena modul itu kan terkait nanti panduan, gampangnya gitu ya. Panduan yang akan kita pakai, yang akan kita praktekkan supaya nanti persoalan yang terjadi itu bisa terselesaikan dengan produk kita. Dalam hal ini adalah modul tersebut. Jadi yang pertama prosedur pertama kali itu dalam pengembangan, jelas kita akan mengurai, mendiagnosis masalah-masalah yang terjadi itu seperti apa. Dan itu sedetail mungkin, artinya supaya nanti kita paham bahwa produk atau modul yang akan kita buat itu nanti sesuai dengan diagnosisnya itu. Itu yang pertama, prosedur pertamanya, kita mendiagnosis dulu masalahnya. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan yang lain-lain, itu prosedur berikutnya adalah bagaimana kita akan di sini. Setelah mendiagnosis tadi, kita akan membuat spesifikasi produk kita. Misalnya modul pembelajaran pendidikan agama, mata pelajaran sejarah, saya gitu ya. Karena dalam sejarah itu kan dianggap sebagai pembelajaran yang mungkin bagi anak-anak itu membosankan, hanya bercerita dan sebagainya. Nah, dari diagnosa tadi yang pertama, kemudian kita akan membuat spesifikasi produk itu. Oh, dalam pembelajaran sejarah ternyata kita butuh modul yang menarik, yang cocok dengan proses pembelajarannya. Jadi langkah yang kedua, kita akan membuat produk yang akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga, produk yang sudah kita buat itu kan belum diuji cobakan, maka sebisa mungkin kita meminta istilahnya itu produk itu untuk di-review atau dilihat oleh ahli. Jadi misalnya ahli yang dalam pendidikan, ahli dalam pengembangan modul dan sebagainya, itu diberikan kepada beliau atau expert judgment itu untuk dikoreksi. Minimal tadi ada 3 tadi misalnya, kalau kita dari sisi bahasa misalnya, kemudian dari sisi format bentuknya, kemudian yang ketiga dari struktur
kurikulumnya, pembahasan yang kita inikan. Jadi yang pertama kita mendiagnosa, kemudian yang kedua kita membuat produknya itu, produk awalnya. Kemudian yang ketiga, produk itu sebelum diuji cobakan kita sampaikan dulu kepada para ahlinya untuk dicek. Kira-kira kekurangannya apa yang perlu ditambahkan dan sebagainya. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah kita menguji coba produk tersebut. Kita ujikan kepada misalnya populasi tertentu, kita praktekkan dipakai di situ. Nah, setelah kita uji coba, maka kita akan istilahnya itu melihat hasil dari uji coba itu seberapa besar tingkat keberhasilannya. Nanti kita akan cek keberhasilannya itu nanti seberapa besar. Kemudian masih ada catatan-catatan dalam uji coba produk itu seperti apa. Baru kemudian langkah berikutnya adalah kita mengembangkan lagi atau merevisi produk. Jadi revisi produk itu kemudian kita lakukan, kita benar yang belum, kemudian kita uji coba produk yang sudah fix tadi atau yang sudah sesuai dengan revisi. Nah, hasil dari uji coba itu nanti kita punya indikatornya, keberhasilannya seperti apa. Kalau misalnya ternyata keberhasilannya indikator kita 75%. Nah, kalau memang hasilnya seperti itu, maka produk itu bisa kita pergunakan untuk pengembangan dari modul yang sudah kita buat. Jadi secara prosedur sederhananya seperti itu, Mbak. Cuma kalau untuk teknis nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Jadi pada poin pentingnya itu tadi kita yang pertama mendiagnosa terhadap masalah apa kira-kira produk yang akan kita buat. Kemudian yang kedua kita akan membuat produknya itu dulu, produk awalnya. Kemudian yang ketiga kita memberikan produk yang sudah kita buat itu kepada expert judgment atau ahli untuk dilihat, dikoreksi dulu. Kemudian uji coba produk yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya hasil dari uji coba itu kita revisi, kemudian kita uji coba ke subjek yang sesungguhnya. Dan yang terakhir hasilnya akan kita lihat apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu terkait dengan penelitian pengembangan secara sederhana. Kemudian yang tadi kuantitatif ya, pertanyaan Mbak siapa tadi? Sofi. Yang Mbak Sofi tadi terkait dengan penelitian kuantitatif tadi maksudnya adalah pengambilan data ya, pengambilan data. Nah, makanya judul itu akan berpengaruh nanti siapa kira-kira subjek yang akan diambil gitu ya. Kalau kita kuantitatif menggunakan angket, judulnya adalah terkait dengan misalnya variabelnya apa? Misalnya gini, kompetensi guru pendidikan agama dengan motivasi belajar siswa di masa pandemik. Maka kita ada dua variabel. Yang pertama kompetensi gurunya, pendidikan agama pertama. Yang kedua adalah motivasi berprestasi. Nah, siapa nanti yang akan kita jadikan subjeknya? Kalau dari judul itu, dua-duanya bisa kita ambil nanti. Terkait dengan gurunya dan juga terkait dengan siswanya. Nah, tergantung judul itu nanti kira-kira siapa yang ini. Apakah kita, tadi ada pertanyaan misalnya kita dapat di wawancara. Kalau kita di kuantitatif, maka awal tadi konsepnya adalah kita menguji asumsi secara kuantitas jumlah subjek itu menentukan. Jadi bukan untuk mengambil datanya dengan wawancara, tetapi mengambil dengan angket. Artinya nanti semakin banyak subjek, memang harapannya itu nanti akan semakin menguatkan asumsi atau uji dari hasilnya. Jadi kalau wawancara itu lebih kepada untuk jenis penelitian kualitatif. Karena apa? Nanti yang diungkap atau diambil dari datanya itu dia tidak untuk menguji asumsi atau hipotesis, tetapi untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian kita. Saya kira itu sederhananya. Jadi kalau instrumen seperti apa nanti ya subjeknya siapa yang mau diambil tergantung tadi itu. Nah, untuk masa kondisi seperti ini memang akhirnya agak susah. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Misalnya kalau kita guru
maka guru-guru kan tetap standby. Kita bisa menggunakan itu dengan cara mendata guru-gurunya, berapa jumlahnya, mungkin populasinya tidak hanya di satu sekolah karena terbatas ya. Misalnya gurunya itu di satu sekolah ada 10 saja, kita bisa mengambil di beberapa sekolah gitu ya. Kecuali kalau siswanya bisa kita ambil datanya dengan menggunakan daring atau angket dengan Google apa istilahnya itu form gitu. Saya kira itu penjelasan sederhananya. Masih ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup, sementara nanti untuk hal-hal yang lain insya Allah, sekali lagi karena Insight ini kan salah satu bagian kita untuk membantu, memfasilitasi, dan belajar bersama, maka nanti untuk hal yang lebih sifatnya teknis bisa kita diskusikan, bisa di grup itu nanti ditanyakan, atau bisa di Japri misalnya, atau terkait dengan apa yang perlu kita coba koreksi, nanti insya Allah kita bantu. Jadi insya Allah kita terbuka, siap membantu sekemampuan kita. Saya kira itu ya. Jadi closing statement di akhir bahwa dalam penelitian, dalam pelatihan middle and advanced ini nanti kita lebih banyak kepada bagaimana kita memahami yang pertama itu terkait dengan the body of research, jadi konsep riset itu sebagai kesimpulan dari yang pelatihan pertama kemarin yang basic. Kemudian yang kedua, bagaimana kita itu terkait dengan metodenya, dari sampai populasi, sampel, instrumen dan sebagainya sampai ke teknik analisis data. Kemudian yang kedua, sekali lagi jenis penelitian itu formatnya banyak sekali, sehingga kita sebenarnya punya peluang-peluang untuk mencari penelitian yang cocok dengan apa yang akan kita inginkan. Ya, tidak hanya kualitatif, kuantitatif tadi, ada evaluasi, ada studi pustaka, ada apa namanya itu tindakan kelas, ada mix method, atau bahkan ada pengembangan atau research and development. Jadi saya kira ini menjadi satu bagian untuk kita mencoba mewacanakan, kita berdiskusi terkait dengan pengembangan dalam ilmu pengetahuan, khususnya riset dan juga khususnya metode penelitian. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi semuanya. Kemudian juga kita harapkan atensi dan juga partisipasi lanjutan. Silakan nanti yang ingin berdiskusi lebih jauh, lebih teknis, insya Allah kita akan fasilitasi. Harapan kita semuanya pelatihan ini menjadi sesuatu hal yang mencerahkan, menjadi satu hal yang baru, ada informasi-informasi yang baru yang bisa nanti bermanfaat dan juga nanti bisa untuk menambah pengetahuan kita. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Selamat yang sudah ikut dan berpartisipasi. Insya Allah nanti kita akan ada lanjutan event-event reguler yang berkaitan dengan pengembangan-pengembangan khususnya di dunia pendidikan. Insya Allah nanti harapannya bisa tetap berlanjut dan eksis. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas atensinya, perhatiannya sampai saat ini yang masih tetap stay. Dan harapan saya nanti semua dimudahkan. Salam jus, join us success Insight School Yogyakarta. Saya kira itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang tetap bersama Insight School. Sekali lagi saya infokan lebih dahulu, Insight School adalah lembaga independen yang akan fokus masalah pendidikan dan SDM. Terkhusus kalau dalam pendidikan kita akan fokus masalah metopen terkait tesis, disertasi, maupun skripsi. Adapun jurnal seperti jurnal makalah dan sebagainya itu juga bisa kita kaji bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki hak kekayaan intelektual, agar tulisannya juga bisa dikirim ke admin, karena kita juga punya web ya. Nanti tulisan-tulisan dari teman-teman baik itu berbentuk skripsi
esai, atau apapun lah yang berbentuk karya ilmiah bisa dikirimkan ke admin ke 0853 5841 1149. Nah, terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah berdonasi, karena donasi teman-teman akan melanjutkan diskusi kita selanjutnya terkait dengan tema-tema yang saya kira sangat bermanfaat untuk kita semua terkait dengan Metopen. Nah, yang kedua akan diwakafkan untuk Al-Quran, pengadaan Al-Quran. Nah, saya dari sebagai moderator, saya kira banyak sekali kesalahan yang saya sampaikan. Mohon maaf kepada teman-teman terkait dengan sistematika diskusi kita hari ini maupun materi yang ataupun hal-hal yang berkaitan dengan visual yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Karena waktu sudah tidak bersahabat lagi, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, mari kita selfie terlebih dahulu. Mohon teman-teman membuka apa bahasanya ya, HP-nya lah, atau kameranya, biar kita untuk dokumentasi juga. Dan saya juga berharap kepada teman-teman untuk mengirimkan testimoni untuk acara kita, sehingga bisa kita masukkan ke sosial media kita maupun ke YouTube kita. Baik. Agak senyum teman-teman. Cuma saya saja yang buka ini. Ya, tidak apa-apa. Oke. Nah, ada satu Mbak Putri. Screenshot. Udah belum? Oke. Terima kasih untuk waktu dan partisipasinya. Saya berharap kita bisa bertemu lagi untuk minggu depan terkait dengan konten analisis ya statistik. Ya, mudah-mudahan bisa kita buat. Ya, oke. Terakhir, saya memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Silakan, aku nggak tahu caranya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak Bapak Ibu dari Saranyo. Amin. Suara Mas. Yeah, you have a recording that needs to be converted to the phone. Hearing.